Fuazan mohon diturunkan raise hand-nya, Pak. Itu apakah bisa mengikuti CGP? Tidak bisa. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Nah, RKS, bagaimana Bapak dan Ibu? Sepertinya sudah tercerahkan semua ini ya, sudah dapat peraturannya, sudah dapat pencerahan PPG-nya, kemudian Pak Kamal menjelaskannya dengan amat sangat tuntas dalam menjabarkan poin-poin penting. Jadi dari setiap komponen itu yang saya dapat tadi, Pak Kamal ada bercerita tentang 4 komponen yang ada, yaitu dari pemerintah pusat, provinsi, kemudian kabupaten kota, dan sekolah. Mungkin kita bisa terus saling sharing, saling berkomunikasi, sehingga pencerahan itu akan kita dapati untuk menyelesaikan segala solusi. Mungkin seperti itu ya Pak Kamal ya. Dan prosedurnya itu. Nah, mungkin ada yang ingin Pak Kamal sampaikan kepada teman-teman semua sebagai penguatan kita di siang hari menjelang sore ini, Pak Kamal. Karena guru adalah sebagai profesi, maka dalam menjalankan tugas maka wajib mendapatkan perlindungan. Bagaimana mekanisme perlindungannya? Silakan Bapak Ibu jangan takut, silakan berkoordinasi dengan pihak IGI daerah dan provinsi dan teruskan nanti ke pihak pengurus pusat IGI, yaitu bidang pusat advokasi dan perlindungan profesi guru. Insya Allah nanti kita siap membantu. Itu kalau dia tidak bisa diselesaikan di daerah dan itu urusannya pusat, maka IGI pusatlah yang akan menanganinya. Yaitu kasusnya tadi terkait masalah Japung tadi kan, karena daerah tidak bisa mengeksekusi, maka IGI pusat melalui pusat perlindungan profesi guru akan memediasi permasalahan tersebut. Jadi pada intinya kita sharing and growing together-nya tetap jalan. Jangan takut dalam berorganisasi karena kita sudah di alam demokrasi, yaitu demokrasinya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Guru berhak memilih organisasi guru. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Pak Kamal, luar biasa. Jadi sekali lagi saya ingin mengajak teman-teman bahwasanya IGI itu membuat guru semakin memiliki suatu wadah yang bisa digunakan untuk sharing and growing together. Jadi seperti itu Bapak Ibu, luar biasa pencerahannya. Jadi hilang lelah, hilang ngantuk karena mendapat berjuta pencerahan dari Pak Kamal. Dan semoga Bapak dan Ibu semua mendapatkan ilmu pada pertemuan kita kali ini. Sedikit rasa luar biasa saya sudah memoderasi Bapak Ahmad Kamaludin selaku Direktur Bidang Pusat Advokasi dan Perlindungan Profesi. Terima kasih Bapak, dan selanjutnya saya kembalikan ke host. Bagaimana Bu Ipah, apakah Bu Ipah terpental? Ini ada 3 pertanyaan ya dari Bapak Samsul. Saripah sepertinya terpental Bu Kiki. Tidak masalah. Jadi gimana nih Pak Ketua, saya pulangkan kembali ke Pak Ketua. Sambil aja ke Mbak. Oke, siap Terima Pak. kasih. Terima kasih Pak Bu Kiki. Terima kasih Pak Kamal atas materi yang diberikan hari ini, luar biasa, ini mencerahkan kita semua. Walaupun sebenarnya ini masih sangat sedikit. Kami tahu yang Pak Kamal sampaikan itu masih sangat sedikit, dan kami masih berharap lebih banyak lagi materi tentang ini, karena ini sesuatu yang kita alami dalam keseharian kita. Itu yang ditayangkan oleh teman-teman, yang diberikan oleh Pak Kamal itu belum seberapa dengan apa yang kita rasakan saat ini. Karena kita tahu bahwa seharusnya guru itu merupakan profesi yang mulia, yang disampaikan Pak Kamal, profesi yang sangat terhormat. Jadi kita menginginkan sesuatu yang apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan hari ini benar-benar itu dilindungi oleh undang-undang seperti itu. Dan juga sekaligus saya ketua daerah mengikuti apa yang dikatakan oleh Pak Kamal. Untuk case Bangpol, Pak Kamal, kita pernah mencoba sekali, cuma ada beberapa syarat yang belum kita penuhi. Akhirnya dalam aktivitas yang lainnya, jadi kita belum memperbaiki berkas itu. Tapi kita sudah mencoba Pak Kamal. Jadi kita tinggal perbaiki, ada beberapa yang kurang.
Jadi itu yang tapi kita sudah pernah masuk. Insya Allah dalam beberapa bulan ini kita coba lengkapi yang kurang tadi Pak Kamal. Jadi kita sudah mencoba. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Kamal sudah meluangkan waktunya dengan aktivitas yang luar biasa sibuknya. Saya tahu dalam bidang vokasi guru ya di PP itu luar biasa sibuknya ya, luar biasa yang ditangani oleh Pak Kamal dan teman-teman. Semoga apa yang Pak Kamal dan teman-teman lakukan, laksanakan selama ini itu menjadi keberkahan buat Pak Kamal dan teman-teman dan juga buat organisasi kita Ikatan Guru Indonesia. Terima kasih banyak untuk semuanya. Sampai berjumpa Pak Kamal di lain waktu. Mudah-mudahan saya bisa berjumpa secara langsung dengan Pak Kamal bukan hanya di dalam dunia maya seperti ini karena banyak hal yang ingin kita diskusikan. Ya, terima kasih banyak Pak Kamal untuk Ya, bisa. ya. Insya Allah setelah ini kita akan lanjutkan yang materi lainnya. Oke, Pak Kamal. Ya, silakan kalau ada aktivitas lainnya boleh ini karena kita akan melanjutkan Pak Kamal. Ya, mohon izin saya semuanya. Terima kasih Pak Ya, terima kasih. Kamal. Mohon maaf kalau ada salah dan hilaf dalam Sama. penyampaian. Sama-sama Pak Kamal. Bu Kiki dilanjutkan ya materinya ya. Masih Bu Kiki ya? Atau Bu Riza sudah masuk? Bu Riza udah standby kayaknya Pak. Oke, siap. Bu Bu Riza Riza. dari tadi standby tapi belum bisa ngomong nih. Bu Lanjut Riza aja Bu gimana? Kiki. Udah ngomong tuh Bu Riza. Gak apa-apa Bu Di Riza. sana, ntar lagi. Gak apa-apa, ini kan Bu Riza jadi moderator sebentar aja habis itu serahkan ke materi selesai. Ya. Nanti di backup sama Bu Kiki juga. Bu Kiki nggak keluar dulu kan? Lanjut terus Bu Kiki. Bu Nanda standby. Cek sound Bu Nanda. Siap. Bu Nanda siap. Oke. Bu Nanda saya jadikan co-host dulu. Yang pada kutubi ke mama no pakus, hana kutupu agenda aja. Pak Pes lumpreh di lokasi Bu, Betri. Halo, Pak Samsul. Pak Samsul. Coba Pak Jol. Ay, kalian tanya mana? Kalau yang diwakilkan ke anggota DRON. Oke, silakan Bu Kiki kalau memang Bu Kiki Ay, pakus di mana posisi? di markas ya. Kita tunggu di lokasi. Oke, siap. Sudah standby. Silakan Bu Kiki dilanjutkan terima kasih. Bu Kiki. Mana nih Kiki moderatornya? masih ada. Bu Riza lah, Bu Riza. Ya udah. Ya, Bu Riza. Ya sudah nggak apa-apa Bu Nanda. Halo, ini Bu Riza juga, Bu Riza. Silakan, Bu Riza. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah. Selawat beriring salam Waalaikumsalam. sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama sekali penghormatan saya kepada Pak Ketua IGI Aceh Utara, Wakil Ketua dan teristimewa buat Ibu narasumber yang sudah standby di room kita, dan juga buat teman-teman semua pengurus IGI Aceh Utara. Semoga tetap semangat, dan dalam kesempatan ini kita mungkin akan mendengar beberapa wejangan mungkin ilmu buat kita bagaimana dalam berorganisasi, tapi untuk pemateri selanjutnya dari Bu Nanda, kalau tidak salah tentang manajemen keuangan ya Bu Nanda. Ya, benar Bu. Mungkin yang paling sasarannya mungkin ke Ibu Bendahara sendiri, Ya. Dan umumnya juga semua, karena sebuah organisasi tidak akan langgeng dan berjalan sebagaimana mestinya tanpa dukungan sepenuhnya dari pengurus, karena sebagaimana kita ketahui organisasi itu adalah tidak ada sumber uang dan tidak ada gaji dan tidak ada pesangon di sana. Jadi di saat kita tidak berbesar hati untuk aktif, untuk approve diri di organisasi ini, impossible sebuah organisasi itu akan berjalan. Tapi luar biasa Pak Ketua IGI kita selama ini
karena mungkin kemampuan beliau yang lebih. Jadi kita sudah mendapatkan beberapa program sehingga bisalah membuat keberlangsungan kegiatan di IGI Aceh Utara itu berkesinambungan. Contohnya kita ada kegiatan musyawarah. Jadi jarang sekali sebuah organisasi bisa menjalankan program-program tersebut. Untuk singkat waktunya, kami mohon bimbingan dan arahan dari Bu PP, yaitu Bu Nanda. Ruang room ini, waktu dan kesempatan kami berikan buat Bu Nanda, dan dipersilahkan dengan segala hormat. Terima kasih banyak Bu Riza, ya, moderatornya luar biasa ini hari ini. Double ya, double job ya. Hai, luar biasa ini. Luar biasa memang pengurus IGI Aceh Utara ini resilient sekali, siap sigap dalam setiap waktu ya, kapan diperlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya terdengar jelas ya Bu Riza? Nah, bisa. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari yang berbahagia ini kita dapat bertemu dalam acara pelatihan manajemen organisasi, walaupun hari ini kita masih bertatap maya dan insya Allah nanti kita akan bertatap muka di Takengon. Nah, hari ini kita lumayan serius karena bertatap mayanya dengan penuh materi-materi ya dari kemarin ya Bu Liza ya, dari kemarin. Jadi yang saya hormati ada Pak Ketua Daerah IGI Aceh Utara, Pak Kustawani. Terus saya juga lihat di sini ada Ketua Daerah IGI Aceh Tengah, Pak Rizky. Terus Wakeda IGI Aceh Utara, Wakeda 1, 2, 3, dan 4. Juga yang saya hormati teman-teman pengurus daerah IGI Aceh Utara yang luar biasa ini, yang sudah 2 hari full mengikuti materi pelatihan manajemen organisasi, sebagaimana yang kita ketahui bahwa ini adalah PMO ini adalah kewajiban bagi kita pengurus untuk mengikuti pelatihan manajemen organisasi. Bagaimana kita memanage organisasi apabila kita tidak memiliki ilmu-ilmu yang sudah tertuang di dalam ADART, yang di dalam peraturan organisasi yang dirumuskan oleh pengurus pusat, Bapak Ibu. Jadi kalau ada bahasa PMO itu tidak penting, itu salah. PMO itu sangat-sangat penting. Sahnya kita sebagai pengurus itu apabila kita sudah memiliki sertifikat PMO, Bapak Ibu. Jadi keseriusan Bapak Ibu dalam mengikuti materi ini sangat diharapkan karena ini berkaitan dengan lulus tidak lulusnya nanti Bapak Ibu untuk mendapatkan sertifikat dan Bapak Ibu sah menjadi PMO, menjadi pengurus begitu. Jadi kalau di ADART itu ada, kalau pengurus pusat dalam waktu setahun itu kita harus lulus 3 sertifikat. PMO dasar, PMO menengah, dan lanjutan. Nah, dalam setahun itu kita harus selesai melaksanakan mengikuti kegiatan PMO. Nah, untuk pengurus wilayah dan daerah itu dalam 6 bulan setelah dilantik itu harus sudah melaksanakan PMO tingkat dasar. Setelah itu secara berkala, secara bertahap juga akan naik kelas ke PMO tingkat menengah dan lanjutan gitu, Bapak Ibu. Jadi ini masih sangat dasar, tetapi inilah tonggak utama untuk bisa sahnya Bapak Ibu menjadi pengurus. Karena di ADART itu ada tertuang bahwa apabila dalam waktu yang ditentukan Bapak Ibu pengurus belum memiliki sertifikat PMO, maka itu harus di-reshuffle. Itu tugasnya ketua. Nah, gitu. Jadi untuk keberlangsungan ini ya apa salahnya kita ngikut. Jadi kalau ada bahasa nggak penting itu enggak. Jadi ini kita bahas dulu sedikit tentang PMO supaya teman-teman ini paham apa sih, kenapa sih harus ada PMO, penting nggak sih PMO ini. Nah, karena disinilah kita, seperti tadi kita sudah ada ilmu tentang advokasi guru, apabila ada yang bertanya kita sudah tahu menjawab, setidaknya kita kalaupun kita tidak tahu, tidak bisa menjawab, kita bisa bertanya ke Pak Kamal selaku direktur. Terus nanti ada manajemen keuangan, manajemen organisasi, manajemen kesekretariatan, kepemimpinan, dan banyak hal-hal lainnya yang diperlukan dalam kegiatan kita dalam kepengurusan IGI di daerah ini, Bapak Ibu. Nah, hari ini alhamdulillah saya diberikan amanah untuk memberikan materi tentang manajemen keuangan ataupun administrasi keuangan. Walaupun tugas saya sebenarnya di pengurus pusat itu
bukan bidang keuangan. Namun karena saya selaku pengurus pusat sudah mengikuti PMO sampai tingkat lanjut dan harus siap saat ditunjuk menjadi narasumber di materi apapun. Begitu juga nanti Bapak Ibu pengurus daerah, apabila ada wilayah ataupun daerah lain, misalkan nih Pak Rizky mau buat PMO, Pak Rizky nggak usah jauh-jauh ngambil pemateri, Pak Rizky bisa ngambil pemateri dari Aceh Utara untuk PMO tingkat dasar. Kenapa? Karena pengurus IG Aceh Utara sudah lulus PMO tingkat dasar. Jadi memang tidak ada cerita untuk menolak, tidak bisa, karena itu kita sudah dalam aturannya, apabila kita sudah lulus PMO dasar, maka kita saat kita ditugaskan menjadi narasumber di PMO dasar di daerah lain ataupun wilayah lain, maka kita itu harus siap. Begitu juga PMO tingkat menengah, kita juga harus siap Bapak Ibu. Jadi ini pengurus-pengurus yang 20 sekian orang ini nanti insya Allah mudah-mudahan lulus semua, jadi harus siap. Tidak ada kata tidak siap begitu. Soal materi nanti bisalah kita cari sama-sama. Begitu Bapak Ibu, itu sedikit bayangan tentang PMO. Terus, nah kalau saya di pengurus pusat itu saya di bidang sosial kemasyarakatan. Kenapa hari ini Bu Nanda memberikan materi tentang manajemen keuangan yang seharusnya sebenarnya materi ini diberikan oleh Kebenduman ataupun bendahara umum. Tetapi tidak masalah, mengingat kembali lagi ke tadi, dan juga Pak Ketua sepertinya memang lebih ingin memakai putra daerahnya sendiri, begitu kan? Inilah IGI, inilah Ikatan Guru Indonesia. Kalau kita punya sumber daya manusia sendiri di sini, kenapa kita harus mengambil yang jauh-jauh? Begitulah, memang IGI seperti itu. Karena seperti disampaikan Pak Kamal tadi, di Ikatan Guru Indonesia ini guru-guru yang bergabung di sini, guru-guru yang memang sudah luar biasa. Mungkin kita bisa merasakan sendiri bagaimana aktifnya kita dalam berkegiatan, apalagi IG Aceh Utara ini luar biasa kegiatannya dan diakui oleh pusat gitu untuk keeksisan IG Aceh Utara dalam berkegiatan, itu diakui begitu. Jadi Bapak Ibu jangan pernah pantang semangat, walaupun kadang-kadang wilayah itu tidak kurang merespon ataupun kurang mensupport, tapi kita tetap harus berjalan seperti yang sudah kita planningkan begitu Bapak Ibu. Oke, langsung saja saya izin share screen untuk materi hari ini. Oke, sudah terlihat Bu Riza? Sudah ya? Sudah Bu Nanda. Oke, nah ini dia. Manajemen keuangan organisasi. Kenapa sih harus ada manajemennya? Seperti Bu Riza sampaikan tadi, jangankan organisasi yang sudah besar, kita di rumah tangga saja kita perlu manajemen keuangan. Kalau tidak, ya begitulah Bapak Ibu akan tahu sendiri bagaimana amburadulnya begitu. Apalagi ini kita di organisasi. Bapak Ibu tidak perlu takut kalau organisasi kita misalkan masih kecil, sumber dananya belum ada, ataupun kita masih merangkak untuk bergerak begitu. Tapi tidak apa-apa, kita mulai saja hari ini seperti ini. Bu Riza sampaikan kayaknya ini penting banget untuk saya selaku bendahara. Iya benar. Nanti Bu Riza mungkin kalau ada pemateri-pemateri, Bu Riza bisa ngambil manajemen keuangan berhubungan dengan bidang Bu Riza sendiri begitu. Jadi kalau IG Aceh Utara ini, alhamdulillah saya lihat kenapa hari ini IG Aceh Utara bisa membuat PMO secara daring dan luring. Nah, ini berkat bagaimana kemitraan yang dibentuk oleh Ketua IG Aceh Utara, sehingga kita mendapatkan pendanaan-pendanaan dari stakeholder luar, sehingga hari ini bahkan IG-IG lain, IG pusat mempertanyakan, Bu Nanda, itu PMO Aceh Utara daring dan luring ya? Iya, saya jawab. Terus luringnya di Takengon, saya dengar, iya. Itu uangnya dari mana ya? Kok bisa itu IG Aceh Utara buat kegiatan luring dari luring ke Takengon, ke daerah yang di luar Aceh Utara begitu. Dan saya dengar juga tidak dikutip biaya dari pengurus. Nah, inilah salah satu contoh kesuksesan dari Ketua IG Aceh Utara yang sudah bermitra mungkin untuk dengan pihak luar untuk mendapatkan sumber-sumber dana sehingga seluruh kegiatan yang sudah direncanakan oleh IG Aceh Utara bisa berjalan sampai hari ini, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, Bu Riza, saya mau bertanya, pengurus IG Aceh Utara ini
Semuanya berapa orang pengurusnya? 29 kemarin kalau nggak salah. Ya, Pak 29. Ketua. Berarti ada yang nggak masuk ya hari ini ya? Oh iya, ada beberapa memang Mungkin ada yang nggak- berhalangan ya? Oke, Iya. nggak masalah. Jadi untuk 29 orang ini bukan hanya bendahara saja, manajemen keuangan organisasi juga perlu dipahami oleh seluruh pengurus. Karena nanti akan ada sebelum kegiatan itu akan ada RAB atau sebelum kegiatan seperti ini. Mau buat PMO luring nih, butuh dana segini-segini. Kita kan perlu RAB. Nah, ujung-ujungnya nanti setelah kegiatan maka akan ada LPJ, laporan pertanggungjawaban. Begitu, jika dibutuhkan. Tetapi pada intinya LPJ itu memang harus disampaikan kepada pengurus. Kalau untuk anggota itu tidak mesti, Bapak Ibu. Oke, langsung saja kita buka. Nah, ini dia manajemen keuangan. Kenapa sih harus ada manajemen keuangan? Karena ini menyangkut kegiatan-kegiatan perencanaan, analisis, dan pengendalian kegiatan keuangan. Semua aktivitas yang dilakukan berhubungan dengan memperoleh sumber dana dengan usaha yang relatif murah dan menggunakan dana tersebut dengan efisien. Inilah kenapa kita harus memanage, karena di sini ada berhubungan dengan sumber dana. Seperti tadi saya contohkan aja nggak jauh-jauh, contohkan aja kegiatan PMO kita yang akan berjalan luring nanti. Itu membutuhkan dana, tetapi Pak Ketua saya lihat di grup itu meminimalisir pengeluaran seefektif mungkin, tetapi kegiatannya berjalan dengan sebaik mungkin. Seperti ada kendala kemarin Pak Ketua nyari tempat lain begitu. Yang penting ada kendala di satu tempat, cari tempat lain. Uangnya relatif murah, tetapi kegiatannya berjalan sesuai dengan rencana begitu. Inilah perlunya ada manajemen keuangan di dalamnya. Terus manajemen dana, manajemen keuangan di sini dalam artian yang berbentuk pengalokasian dana maupun usaha pengumpulan dana untuk operasional organisasi, Bapak Ibu. Operasional organisasi seperti apa? Nah, misalkan operasional organisasi ini, kalau operasional organisasi ini dia jelas. Nanti akan ada juga dana tak terhingga. Kalau operasional, kalau dana pelatihan ini mungkin sudah ada perencanaan-perencanaannya, begitu Bapak Ibu. Coba kita lihat lagi. Kalau di pengurus pusat, ini sebenarnya yang hari ini sebenarnya yang memberikan materi Bapak Ibu. Tetapi mereka sudah menyerahkan kepada saya, mempercayakan saya untuk memberikan materi tentang manajemen keuangan. Ada Ibu Bendum kita bernama Tia Rizky Verlina, ini bendahara umum kita. Terus ada wakil bendahara umum itu ada Ibu Sri Rika Sriderma. Satu lagi yang baru dilantik kemarin di Rakernas itu ada Ibu Endang, Bapak Ibu. Nah, ini kita kasih gambaran sedikit tentang kebenduman di pengurus pusat, Bapak Ibu. Program kerja selama 2021 sampai dengan 2024. Nah, di 2021 mungkin ini sama dengan di daerah juga Bapak Ibu. Di 2021 ada meletakkan dasar sesuai dengan ADART. Ini adalah pondasinya Bapak Ibu. ADART itu dari mana? Kok kepengurusan ini ADART-nya ada nanti ditambah pasal, dikurangin pasal, dihapus pasal ini, ditambah pasal ini. Nah, yang membentuk ADART ini adalah pondasi utamanya yaitu dari pengurus pusat. Program-program peraturan organisasi, program-program kita rumuskan sendiri di pengurus pusat. Setelah itu di Rakernas kita mengundang ketua wilayah seluruh Indonesia, termaktublah dalam ADART berdasarkan dari peraturan organisasi yang sudah dirumuskan oleh pengurus pusat Ikatan Guru Indonesia. Tidak semua peraturan organisasi yang kita rumuskan itu disetujui di Rakernas Bapak Ibu dan dimasukkan semua di ADART. Tetapi nanti akan ada penyaringan lagi yang mana sih yang lebih penting, yang mana sih yang lebih urgent yang akan dimasukkan ke dalam ADART. Dan ADART ini sewaktu-waktu bisa berubah Bapak Ibu. Terus yang kedua di tahun 2022 itu ada, kita sering mendengar di Ikatan Guru Indonesia itu kata-kata resilient. Nah, resilient ini dipakai juga di kebenduman Bapak Ibu. Di semua bidang juga dipakai. Resilient ini artinya kita tangguh, kita mampu beradaptasi, dan saya yakin kalau Aceh Utara ini sudah sangat mampu
untuk beradaptasi, untuk mencari sponsor, untuk membangun mitra, untuk dan sangat tangguh gitu. Apalagi ketua kita ini sudah periode kedua ya Bapak Ibu, yang luar biasa memang pengalamannya dalam mengatur organisasi begitu. Nah, ini di tahun kedua ini waktunya tim kebenduman itu mengajak mitra-mitra baik itu stakeholder dari luar maupun dari swasta Bapak Ibu. Terus tahun 2023 usaha-usaha peningkatkan pelayanan. Nah, setelah kita mendapatkan dana atau sponsor-sponsor dari stakeholder maupun swasta tadi, nah disinilah di tahun ketiga ini bagaimana sih usaha-usaha untuk meningkatkan pelayanan yang kita berikan. Nah, kegiatan yang kita lakukan, perencanaan yang kita lakukan sudah berjalan atau belum. Nah, di tahun keempat, opportunity atau peluang. Nah, di sini kita bisa melihat lagi peluang ke depan itu seperti apa. Siapa yang bisa kita ajak untuk melakukan mitra. Dan alhamdulillah kalau di pengurus pusat itu kita punya ketua umum yang luar biasa dalam melakukan kemitraan dengan pihak di dalam negeri maupun di luar negeri, Bapak Ibu. Sama. Kalau di daerah Aceh Utara itu kita punya Pak Kustalani yang luar biasa. Kalau di pengurus pusat itu kita punya ketua umum yang memang luar biasa dalam mencari sponsor, melakukan mitra, tidak hanya di dalam negeri, beliau bahkan pengurus Ikatan Guru Indonesia itu kita punya sponsor dari luar negeri, Bapak Ibu. Kita punya dari Australia, tapi saya nggak hafal itu dengan perusahaan apa. Kita punya dari Malaysia, dan terakhir kita kemarin punya dari Singapura. Dan sekarang ketua umum dan bidang kemitraan pengurus pusat itu sedang bekerja sama untuk melakukan MOU kerjasama dengan negara Korea, Bapak Ibu, begitu. Terus, nah, keuangan organisasi ini termaktub pada bab 17 pasal 33 anggaran dasar. Sesuai yang saya sampaikan tadi ya Bapak Ibu, di ADRT ini ada keuangan organisasinya di sini. Ada, nanti Bapak Ibu bisa baca ADRT kita. Keuangan organisasi diperoleh dari, biaya pendaftaran anggota yang pertama. Biaya pendaftaran anggota kita dikenakan untuk satu pendaftaran anggota baru yaitu 50.000. Itu seumur hidup, karena mengingat kita memang tidak mengambil iuran per bulannya, mungkin seperti organisasi-organisasi lainnya. Tetapi Ikatan Guru Indonesia ini hanya cukup membayar sekali saat mendaftar sebesar 50.000 seumur hidupnya, begitu, tidak ada lagi iuran-iuran bulanan gitu. Terus hasil kegiatan, kerjasama dan usaha lain yang dilakukan organisasi. Nah, ini juga hasil-hasil kegiatan, makanya Bapak Ibu pengurus daerah lakukanlah pelatihan sebanyak-banyaknya, ajak stakeholder seluas-luasnya untuk kita bisa menggandeng mereka dan mereka bisa mensupport kita, Bapak Ibu, begitu. Karena kan kita ketahui bahwa Ikatan Guru Indonesia ini tidak disupport oleh pemerintah seperti organisasi lain. Tetapi hari ini alhamdulillah Kementerian Kemdikbudristek sudah sangat mempercayakan Ikatan Guru Indonesia untuk sebagai perpanjangan tangan dalam menyukseskan program-program Kemdikbudristek. Seperti yang salah satu kita ketahui, program organisasi penggerak yang sekarang sedang kita lakukan, sedang kita jalankan. Ini adalah perpanjangan tangan dari Kemdikbudristek yang mempercayakan kita salah satu organisasi untuk menjalankan program yang mereka lakukan. Nah, dari ini bisa kita ambil dari sumber keuangan organisasi, Bapak Ibu, apabila memang kadang-kadang ada tersisa sedikit, nanti ataupun ada sedikit cubit-cubit begitu Bapak. Ini kan sesuai dengan internal kita masing-masing. Dan juga ada sumbangan sukarelawan dari para anggota. Misalkan nih, misal anggota ini kalau dulu ada bahasa meripe-ripe lah, ada bahasa berembuk uang, berembuk dana, ataupun ini bisa juga, tetapi ini jarang ya Bapak Ibu, karena apalagi di Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Aceh Utara saya lihat sudah sangat mandiri. Jadi sumbangan sukarela dari para anggota itu diperlukan hanya pada saat-saat tertentu saja. Tidak dipatok setiap bulan begitu Bapak Ibu. Terus
Nah, ini info dana pendaftaran anggota Anda. Itu kita udah daftar 50.000 itu uangnya dibawa kemana sih sebenarnya? Nah, apakah ke pengurus pusat semuanya? Nah, ini kita lihat pada anggaran rumah tangga pasal 53 ART menyebutkan bahwa biaya pendaftaran keanggotaan sebesar 50.000 akan dibagi secara proporsional antara pengurus pusat 50%, pengurus wilayah 40%, dan pengurus daerah itu 55%. Jadi uang 50.000 itu yang masuk ke kas PP itu hanya 50%. Jadi kalau 50.000 hanya 5%, maaf Bapak Ibu. Jadi kalau 50.000 itu artinya hanya 2.500 saja. Nah, ke PW itu 40% dari uang 50.000 itu, dan ke PD 55%. Dan uang itu saat mendaftar masuknya kemana Bu Nanda? Masuk ke rekening mana? Awal yang membagikan uang itu, persen-persenan itu siapa? Nah, yang membagikan itu adalah pengurus wilayah. Jadi dalam artiannya bendahara wilayah. Bendahara wilayah yang akan membagikan ke PP 5% dan ke PD 55%. Sisanya 40% ke mereka sendiri, Bapak Ibu. Jadi sampai Desember 2022 kemarin, Aceh Pak Kustalania sepertinya belum menyetor ke PP yang 5%. Mungkin sedang berjalan. Ada beberapa wilayah yang belum. Ada wilayah yang sangat taat seperti Sumatera Selatan. Mereka itu sangat taat. Setiap akhir tahun mereka langsung mentransfer hak PD, hak PP. Pak Kus masih ada di sini. Kalau selama ini pendaftaran anggota IGI kan kita tidak bisa pantau ya Pak Kus ya di daerah ya. Yang bisa memantau itu wilayah karena yang masuk itu ke rekening wilayah. Mungkin nanti bagaimana kita tahu saat kita menerima persenan dari PW ke PD. Dan kalau kita lihat di sini yang paling besar itu adalah PD-nya 55%. PW-nya itu 40% dan PP-nya itu hanya 5%. Nah, ini dia alurnya Bapak Ibu. Apabila daerah yang belum terbentuk pengurus daerahnya, maka uang pendaftaran itu 100% masuk ke PP. Misalkan nih di Bangka Belitung belum ada PD, belum dilantik pengurusnya. Tetapi mereka sudah ingin masuk jadi anggota, apa-apa masuk saja. Masuk saja dan uang itu akan masuk 100% ke PP dulu. Nanti saat sudah terbentuk PD-nya, maka uang yang 55% itu akan ditransfer ke pengurus daerah, Bapak Ibu. Jadi saya ini singkat aja ya, PP, PD, PW. Teman-teman kayaknya udah paham semua begitu. Terus 5% tadi masuk ke PW dan PW berkewajiban membaginya. Nah, ini bagian PP nih cuma 5%. Terus PW, dana masuk ke PW dan PW berkewajiban membaginya. PD, dana masuk ke PW. Nah, yang artinya setiap anggota baru yang mendaftar itu yang pertama sekali masuk uang 50.000 itu masuknya ke PW dulu, pengurus wilayah. Masuk ke rekening Ikatan Guru Indonesia wilayah. Kalau kita berarti masuk ke provinsi, ke wilayah. Dan yang membagikan itu adalah tugasnya bendahara wilayah, Bapak Ibu. Nah, coba kita lihat ini pembiayaan yang sudah dilakukan oleh pengurus pusat. Ada Rakernas, ada Rakornas, ada ini alur pendaftaran, terus pembiayaan disesuaikan dengan pendanaan di masing-masing tingkatan pengurus. Makanya tadi kita perlu memanage, merencanakan, membuat RAB, karena saat kita mengeluarkan pembiayaan itu disesuaikan dengan pendanaan di masing-masing tingkatan pengurus, Bapak Ibu. Nah, ini dia. Ini kita bahas tentang biaya pendaftaran dulu, Bapak Ibu. Biar supaya nggak bingung nih. Kenapa sih pernah saya ada yang nanya ke saya begini, Bu, saya mau masuk IGI, minta link daftar dong. Saya kirim link daftar. Terus, loh tiba-tiba kok diminta uang 50.000? Nah, jadi teman-teman nanti bisa menjelaskan kenapa sih ada uang 50.000. Kenapa? Cuman sekali, tidak ada lagi iuran-iuran bulanan di dalam. Inilah supaya kita ketahui kemana uang 50.000 itu masuk gitu. Ke PP itu hanya 5%, ke PW 40%, dan ke PD itu 55%. Nah, ada juga dari biaya pendanaan itu
35% disiapkan untuk kegiatan insidensial, seperti yang saya sampaikan tadi, kegiatan yang tidak terduga. Misalkan PD itu pengurus daerah datang nanti tim Monef. Walaupun sebenarnya tim Monef itu sudah didanai semuanya, mau dari perjalanan dia, dari hotel ke tempat kegiatan, dari bandara ke tempat kegiatan, ataupun makan siang, makan malam sudah didanai oleh pusat, tetapi memang sudah jadi adat kita ya, kalau kita sebagai tuan rumah itu pasti akan menjamu begitu. Dan ini masuk ke dalam kegiatan insidensial, Bapak Ibu, yang tidak kita perkirakan, yang di luar perencanaan. Misalkan lagi Pak Kustalani tiba-tiba dipanggil ke pusat, tetapi tetapi kita harus memakai dana kas daerah dulu, tetapi nanti saat pulang dikembalikan. Nah, ini bisa kita pakai dana insidensial karena yang tidak terencana. Diambil 35% dari uang ini. Terus 20% disiapkan untuk operasional organisasi dan pajak, 10% pendanaan persentase wilayah dan daerah, dan 5% ada apresiasi pengurus Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan dananya udah cukup, kasnya udah besar, nggak apa-apa, silakan sekali-kali dalam setahun sekali buat apresiasi untuk pengurus, bisa diambil dari dana ini. Tetapi Bapak Ibu yang perlu diingat, dana pendaftaran anggota ini tidak serta-merta menjadi harapan satu-satunya kita dalam proses pembiayaan. Kita harus bisa bermitra dengan stakeholder luar maupun swasta, pihak-pihak swasta. Karena kita tidak bisa mengharap penuh di dana keanggotaan itu, karena itu kan hanya sedikit. Kalau 50.000, 55% artiannya uang yang kembali ke daerah itu 25.000, 27.500 kalau nggak salah ya. 27.500. Begitu. Jadi kan kadang-kadang dalam sebulan itu kita yang daftar itu berapa orang, 10 orang atau 20 orang atau 100 orang. Ya sebegitulah, 55% itulah yang kembali ke daerah begitu Bapak Ibu. Terus apa sih tujuan dari manajemen keuangan? Ini berlaku untuk umum. Yang pertama untuk optimalisasi, untuk mengoptimalkan keuangan. Terus masuk ke arus kas, memantau arus kas secara efisien dan tepat dalam penyalurannya. Terus modal dan laba, modal yang dikeluarkan baik secara mandiri maupun oleh investor maupun menghasilkan laba. Mengurangi faktor risiko sekecil mungkin. Makanya inilah tujuan kita memanage keuangan. Ujung-ujungnya mengurangi faktor risiko sekecil mungkin. Yang terpenting di antara semua itu harus dipastikan bahwa organisasi tetap survive, terutama dalam menjalankan aktivitas keorganisasiannya. Bapak Ibu yang kita ketahui, Ikatan Guru Indonesia ini dari awal berdiri, kita tidak ada dana apapun, tetapi sampai hari ini kita masih survive. Sampai hari ini kita masih berdiri. Sampai hari ini kita sudah termasuk dalam organisasi besar, Bapak Ibu. Kita sudah dipercayakan oleh kementerian. Dari mana tolak ukurnya kita melihat kita organisasi besar, hari ini kita sudah dipercayakan oleh kementerian, Bapak Ibu, untuk menjadi perpanjangan tangan program-program mereka. Jadi tidak serta-merta kita berpangku tangan melihat dari dana saja. Oh, ini kita nggak bisa buat kegiatan nih karena kita nggak punya dana. Dulu-dulu saat kita tidak disupport oleh kementerian, kita bisa berjalan kegiatan. Tahun kepengurusan kami dulu, IG Aceh Utara malah tidak ada uang masuk dari pihak lain sepeser pun, tapi kita masih bisa tetap eksis, Bapak Ibu. Nah, itu semua berpulang pada pengurus-pengurusnya yang resilient. Makanya dalam hal ini di luar konteks keuangan ya saya sampaikan, dalam hal ini pengurus-pengurus IG Kabupaten Aceh Utara ini diharapkan memang benar-benar resilient Bapak Ibu, karena apapun kegiatan, apapun pelatihan, apapun perencanaan yang akan kita lakukan ke depan, apabila kita memiliki pengurus yang resilient, memiliki pengurus yang tangguh, yang berjiwa besar, maka kegiatan itu walaupun tidak ada pendanaan, maka kita akan ada jalan-jalan lain untuk mencari solusi Bapak Ibu. Tidak ada di dalam kepengurusan itu saling saling sikut menyikut. Tidak ada dalam seorang pengurus itu adalah sebenarnya yang dilihat oleh anggota.
Kalau pengurusnya baik, bagus-bagus, maka anggotanya juga akan melihat, wah keren nih IG Aceh Utara, pengurusnya luar biasa ini, kompak sekali, tidak ada yang saling menjatuhkan. Apabila ada satu orang yang sedang dalam masalah, maka kita selaku teman-teman pengurus juga ikut merasakan minimalnya bagaimana masalahnya. Jadi kita harapkan suksesnya sebuah organisasi itu adalah ada orang-orang berjiwa besar di dalamnya. Besarnya organisasi itu ada orang-orang berjiwa besar di dalamnya, Bapak Ibu. Jadi hari ini apalagi ini pengurus Aceh Utara ya baru, orang-orang baru semuanya. Dan saya yakin di sini orang-orangnya resilient, wakedanya juga luar biasa semua. Kenapa saya tahu? Karena setiap ada kegiatan itu kita semuanya kompak, kita semuanya satu suara, satu tujuan. Dan mudah-mudahan ini bisa dipertahankan. Nah, kembali lagi ke sumber keuangan tadi. Tidak ada uang pun kalau kita kompak, kalau kita merasa IG ini milik kita bersama, maka kita pasti akan berembuk mencari solusi. Gimana nih kegiatan bisa berjalan? Mesraya tiap minggu bisa berjalan, tetapi Zoom-nya, misalkan nih, Zoom-nya kita udah habis nih dalam bulan ini, bulan depan belum ada, pasti akan ada solusi apabila kita memiliki pengurus-pengurus yang tangguh, Bapak Ibu. Begitu. Nah, habis rupanya. Jadi ini aja mungkin Bapak Ibu soal manajemen keuangan. Apabila ada yang mau tanya jawab atau sharing pengalaman boleh, baik itu tentang manajemen keuangan ataupun tentang lainnya, silahkan Bapak Ibu. Oke, saya kembalikan ke Bu Riza. Oke, terima kasih Bu Nanda, luar biasa atas paparannya, dan semoga aja teman-teman bisa mengambil mengambil hikmah atau pelajaran dari apa yang sudah dipaparkan Bu Nanda tadi. Dan mungkin di antara kita ada juga yang masih kurang puas ataupun ada yang penasaran ingin ditanyakan tentang manajemen keuangan yang terkaitan dengan PMO kita, yaitu pelatihan manajemen organisasi. Seperti Bu Nanda katakan tadi, rupanya anggota kita Bu Nanda 36 orang semuanya, cuman yang daftar PMO kemarin kayaknya 30, tapi satu orang mungkin tidak ikut, tapi nggak tahu juga, mungkin bisa ikut juga ke depannya. Tadi saya berpikir bahwa yang Bu Nanda tanya yang ikut PMO. Jadi anggota kita semua yang pengurus 36 orang Bu Nanda. Jadi boleh teman-teman yang pengurus semua, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan, baik tentang manajemen keuangan kita ataupun tentang hal-hal lain yang berkaitan dengan organisasi, karena kebetulan Bu Nanda juga sebagai PP-nya. Jadi mungkin banyak solusi yang akan diberikan oleh Bu Nanda untuk kita semua. Silakan, siapa? Bu Riza sedikit ya. Berarti lumayan juga yang nggak ikut PMO ya. Seharusnya ini peluang besar karena kan nggak mungkin IG Aceh Utara nanti akan buat PMO dasar lagi. Setelah PMO dasar, IG Aceh Utara itu harus buat PMO menengah. Jadi yang nggak ikut PMO ini, ya inilah Pak Kus ini jadi PR ini. Karena di ADART itu harus di-reshuffle, kecuali seperti saya sampaikan tadi Pak Rizky Ihsan, IG Aceh Tengah kali aja terinspirasi nih mau buat PMO. Nah, boleh nanti calling-calling pengurus IG Aceh Utara untuk yang belum ikut bisa ikut di daerah lain, begitu. Karena memang diharapkan harus ikut. Iya Bu Nanda, kemarin Pak Ketua sudah wanti-wanti di grup pengurus bahwa memang diwajibkan semua ikut, semua pengurus, dan apabila memang tidak bisa mengikuti acara PMO ini, mungkin nanti akan ditinjau kembali kenapa beliau tidak ikut atau memang tidak mau ikut. Nah, kalau tidak mau mungkin nanti Pak Ketua punya langkah-langkah berikutnya yang akan diambil oleh Pak Ketua dengan cara bijaksana mungkin. Iya, benar. Ya. Makanya kan pengurus ini harus tahu kenapa harus ada PMO. Makanya dari awal tadi saya sampaikan memang penting Bapak Ibu, karena itu tertuang di ADART kita, penting, sangat penting. Karena kita pengurus, beda dengan anggota. Jangan sampai anggota ikut PMO, pengurusnya ada yang nggak ikut PMO.
nanti akan jadi jadi pandangan yang tidak enak dari anggota-anggota lain. Gimana jadi pengurus PMU aja nggak ikut gitu. Jadi diharapkan nanti saat daerah lain ataupun provinsi lain membuat PMO, silakan Bapak Ibu ikut secara daring bisa. Karena setiap daerah atau wilayah yang buat PMO itu pasti ada daring dan luringnya gitu. Ya, ini ada sedikit informasi dari Pertanyaannya. daerah, Bu Nanda. Mungkin Ya. pengurus kita di Aceh Utara ada beberapa yang sudah ikut PMO, Bu. Sebelum Nggak ini masalah, mungkin. lebih bagus, alhamdulillah ya. Yang penting kan sudah pegang sertifikat keabsahannya. Oke, ini Pak. Oke. Ya, Pak Itu Rizky Bu Riza. Ihsan nih. Mohon izin Bu Riza dan Bu Nanda, kami pengurus baru di Aceh Tengah. Apakah jika ada pendanaan dari pihak lain seperti anggota partai atau anggota DPRK, DPRA, DPRI ataupun DPR, bisa kita terima dan sebatas apa pertanggungjawabannya? Mohon arahannya Oke. Bu Nanda. Ya. Kalau ada misalkan dari DPRK, DPRA, DPRI, silahkan Bapak Ibu, tidak dilarang. Tidak dilarang, silahkan Bapak Ibu cari mitra sebesar-besarnya. Nah, untuk pertanggungjawabannya, tentu mereka akan meminta pertanggungjawaban setiap dana yang diberikan. Tetapi kadang-kadang ada juga yang nggak mau tahu, udah saya ngasih aja uang saya, nggak terserah kalian mau apa, terserah. Tetapi LPJ tadi, pertanggungjawaban tadi yang saya sampaikan antara internal kita dulu. Itu wajib Bapak Ibu. Setiap dana yang masuk kita wajib memberitahukan kepada pengurus, dana keluar juga kita wajib memberitahukan kepada pengurus dengan pelaporan LPJ secara terang-terangan, secara transparan gitu Bapak Ibu. Terus kalau misalkan ada bahasa IGI nggak boleh kerjasama dengan pemerintahan, tidak ada Bapak Ibu. Sekarang kan zaman sekarang nggak ada cerita seperti itu. Kan kita tidak mengemis-ngemis kepada mereka, dan kita juga tidak terikat janji, kecuali misalkan DPRK nih atau caleg nih ngasih dana ke IGI Aceh Tengah, tetapi harus ada perjanjian segala macam. Itu sangat dilarang karena memang IGI tidak boleh berpolitik Bapak Ibu. Tetapi kalau memang mereka mau ngasih, mau bantu, kita punya teman di DPRK, kita punya teman di DPRA ataupun DPRI mau membantu untuk membesarkan IGI, silakan saja diterima. Karena ada bahasa selama ini kan IGI nggak boleh berpolitik, dilarang berpolitik. Ya dalam hal apa dulu? Apakah kita ada embel-embelnya saat mereka memberikan, ataukah memang mereka ingin mensupport penuh kepada kita? Gitu Pak Rizky. Ini Silakan Pak Rizky. lanjutannya Pak Bu Nenda, pertanggungjawaban ke organisasi, apakah ada implikasi negatifnya? Implikasi negatif maksudnya gimana nih Pak? Coba bisa langsung aja coba. Pak Rizky, saya mau dengar suaranya nih. Kenapa? Suara Pak Rizky kayaknya terkendala dari kemarin. Oh, mic-nya ya terkendala. Oke. Pertanggungjawaban ke organisasi, apakah ada implikasi negatifnya? Nah, ke organisasi tentunya ke pengurus-pengurus kita sendiri Bapak Ibu. Kalau memang kita transparansi, insya Allah pengurus kita pasti akan terima. Kalaupun ada dana-dana yang tidak bisa kita tulis, misalkan seperti ide insidensial tadi, ya kita terbuka saja dengan pengurus, insya Allah enggak lah. Karena pengurus ini kan orang-orang yang dipilih oleh ketua daerahnya sendiri. Pak Rizky pasti memilih pengurus yang bisa kerja dengan Pak Rizky, begitu kan? Nggak mungkin kan milih musuh gitu jadi pengurus. Nah itu akan jadi apa yang kita lakukan pasti akan nggak bagus semuanya. Dan pengurus juga di sini harus paham bahwa kita ini dipilih oleh ketua. Seperti kami pengurus pusat dipilih oleh ketua umum. Jadi ya apapun cerita, inilah ketua umum ataupun ketua daerah ini orang yang ketua kita, begitu Bapak Ibu. Kalau ada hal-hal yang mungkin tidak kita senangi, kita bicarakan, kita komunikasikan sebaik mungkin. Tidak ada bahasa, jangan sampai bahasa begini, apa itu IGI Aceh Tengah, contoh nih, internalnya aja nggak cocok. Apa nih IGI Aceh Utara, internalnya saja, sesama pengurus saja tidak cocok. Jadi kenapa dalam hal ini 6 bulan sekali boleh mereshuffle pengurus oleh ketua? Itu dibolehkan. Karena apa? Untuk berjalannya roda organisasi yang lebih baik, begitu. Tidak masalah, Pak. Jadi saya rasa kalau memang kita sudah satu suara, satu tujuan, saya rasa kalau negatifnya tidak. Apalagi kalau kita transparansi kepada pengurus. Apapun yang kita bendaharanya juga transparan kepada pengurus saat pelaporan pertanggungjawaban, saya rasa enggak. Karena kita ini saya ya, pengalaman saya dari pengurus daerah langsung terbang ke pengurus
pusat begitu. Jadi saat di wilayah, saat di daerah, saya sampai hari ini saat di daerah ketua saya itu tetap Pak Kustalani begitu. Walaupun saya sudah pengurus pusat, tetapi saat saya di Aceh Utara, saya tetap ketua saya Pak Kustalani. Apapun ya kita bisa bicarakan bersama. Apapun bisa kita komunikasikan bersama. Kalau misalkan ada pengurus-pengurus yang tidak setuju nih kebijakan ketuanya seperti ini, ayo silakan dikomunikasikan. Jangan sampai kita harus menjaga kita ini pengurus, kita ini satu. Dengan ketua, dengan bendahara, dengan sekretaris kita satu, Bapak Ibu. Jangan ada bahasa-bahasa tulisan di media sosial menjelekkan ketua sendiri ataupun menjelekkan pengurus lainnya, itu yang harus kita jaga. Jadi kalau memang komunikasi, chemistry sudah dapat, saya rasa indikasi negatif itu jauh seperti apa Rizky. Jadi itulah kenapa salah satu Pak Ketua membuat PMO secara luring ini, karena mengingat ini adalah pengurus baru, inilah untuk menemukan chemistry antara pengurus dulu. Karena kan ada pengurus di antara 30 itu, ada yang belum saling kenal malah. Inilah salah satu tujuan Pak Kustalani ini melakukan PMO. Kenapa PMO itu kita nggak materi? Karena bukan itu tujuannya. Materi di daring saja. Di luring itulah di situ kita keakraban, silaturahmi begitu. Mungkin itu Pak Rizky. Oke, luar biasa Bu Nanda. Ini ada lanjutan dalam artian karena berhubungan dengan organisasi ya Bu, yang anggapannya tidak boleh berpolitik praktis, bukan pertanggungjawaban penggunaannya. Iya, benar. Ya. Ya, dalam artian karena berhubungan dengan organisasi ya Bu, ya karena seperti tadi yang kita ketahui, seperti saya sampaikan tadi, IGI nggak boleh politik, IGI boleh politik. Jadi kan dalam artian, oh nyawa IGI Haitung yang nggak mau dia uang-uang DPR, nggak mau dia uang-uang ini, enggak, bukan seperti itu. Kita tetap mau dong, masa kita dikasih uang kita nggak mau gitu kan? Nanti nanya lagi, saya nggak berani terima uang dari DPR, nanti dibilang saya pula berpolitik. Selagi tidak ada embel-embel, selagi memang mereka ini saya gambarkan di pengurus pusat. Pak Anies itu adalah salah satu tokoh yang membesarkan IGI. Begitu Bapak Ibu. Hari ini Pak Anies mencalonkan diri sebagai calon presiden yang kita dengar-dengar ya. Nah, secara tidak langsung, secara naluri kebatinan kita, naluriah kita pasti akan memilih Pak Anies begitu. Secara naluri, walaupun Pak Anies itu nggak ngomong ke IGI, ayo pilih saya, enggak. Karena kontribusi mereka yang cukup besar untuk Ikatan Guru Indonesia, secara tidak langsung, kita timbul naluri sendiri. Nah, masalah anggapan orang untuk melihat, oh IGI itu kan pasti pilih Pak Anies, karena Pak Anies itu yang support IGI terus. Itu beda ceritanya. Selama Pak Anies itu enggak buat MOU, tidak buat perjanjian, itu tidak masalah begitu. Tetapi hari ini Pak Anies misalkan pun nanti jadi presiden, bahkan di dinas kemarin di Aceh Utara ngomong gini, hai wa igi roti yang kau raya Pak Anies jadi presiden. Nah, itu udah ada bahasa-bahasa seperti itu. Padahal sampai hari ini Pak Anies itu nggak pernah ngomong untuk ayo Igi pilih saya, enggak. Walaupun setiap event-event pengurus pusat, setiap event-event nasional beliau selalu menyempatkan hadir begitu, karena memang beliau yang mensupport dari awal Ikatan Guru Indonesia begitu Bapak Ibu. Jadi kalau bahasanya IGI nggak boleh berpolitik, benar. Bahkan hari ini kita tidak, saat kita menjadi pengawas, saat kita di struktural, kita tidak boleh lagi menjadi pengurus. Karena apa? Karena kita bukan guru. Karena organisasi guru ini betul-betul dikelola oleh guru Bapak Ibu. Jadi tidak ada embel-embel politik di situ, tidak ada embel-embel MOU dengan pihak-pihak politik lainnya, begitu Bapak Ibu. Jadi kalau LPJ itu ya sebatas pertanggungjawaban dengan pengurusnya, setidaknya pengurus nggak bertanya-tanya. Setahu saya kemarin Pak Kedda bendahara dapat support lah dari DPRK, kok kita nggak tahu ya? Nah, itu aja sih sebenarnya untuk LPJ, sama seperti di PP itu. Kementerian kan ngasih uang berapa M ini untuk POP, dan setiap akhir tahun bendahara umum dan ketua umum itu selalu menyampaikan LPJ-nya kepada kita. Udah cukup tahu aja kita sebagai pengurus, oh uangnya segini, oh uangnya dipakai seperti ini. Dan kita pengurus juga nggak minta uang itu, yang penting organisasi jalan, uangnya ada, pertanggungjawabannya sesuai dengan yang dilakukan, aman. Gitu. Itu aja sih Bapak Ibu. Gitu. Ya, terima kasih Bu Nanda.
Berarti ini menjadi pencerahan juga buat Pak Rizky dan juga buat kita semua bahwa kalau memang ada dana CSR yang dikasih ke organisasi boleh, dan kalaupun mereka meminta LPJ baru kita buat. Berarti kalau Iya, mereka memang dana hibah begitu saja, jadi nggak ada masalah dengan organisasi kita. Iya. Dan yang internnya itu harus ya Bu Nanda, supaya untuk keterbukaan untuk mengurangi implikasi negatif tadi. Ya, untuk membangun kepercayaan juga. Berarti di saat kita susah sama-sama, di saat kita senang juga sama-sama. Saya rasa demikian Pak Rizky. Semoga juga ke depannya IGI Aceh Tengah juga bisa bergandengan tangan dengan IGI Aceh Utara. Boleh tanyakan trik-triknya sama Pak Ketua kami. Ya. Pak Rizky orang hebat juga ini. Iya, sampai terpilih jadi ketua beliau. Kami sempat berdampingan kemarin Pak Bu Nanda di satu sekolah di Baktia Barat. Makanya ini kawan dekat juga. Minta maaf Pak Rizky tadi nggak sempat buat penghormatan buat Pak Rizky karena saya nggak tahu Pak Rizky memang ada di room ini hari ini. Oke, ada lagi teman-teman lain yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Bu narasumber kita. Silahkan. Udah nanya. Nah, nyok lo lumpres suara Pak Wakedda. Ci Pak Wakedda, Ci tanya ngaju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait administrasi keuangan. Walaupun tadi saya nggak sempat habis dengar, karena saya hari ini ada dua maksudnya saya tidak tahu loh, pola pamela. Jadi ini masalah ADM keuangan ini kan misalnya dalam satu kegiatan. Dalam satu kegiatan itu kan IGI kan mentransfer dana, misalnya contohnya 5 miliar rupiah misalnya contoh. 5 miliar rupiah untuk kegiatan PUP misalnya. Kemudian kegiatan tersebut dikelola dengan baik, dicari segala macam ini itu udah beres semua. Nah, sedangkan pertanggungjawaban tetap dibuat sedemikian rupa oleh pengurus atau yang bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut. Yang ingin saya tanyakan, apakah dalam hal ini pengurus pusat itu punya hak atau boleh nggak campur tangan pengurus pusat terkait masalah anggaran dana ini? Pengurus pusat, ada nggak? Maksudnya gini, boleh nggak campur tangan masalah keuangan daripada kegiatan ini, campur tangannya dari pengurus pusat boleh nggak atau gimana? Nah, sedangkan dana sudah dipercayakan kepada daerah-daerah misalnya, apakah daerah Jawa Timur, apakah daerah Aceh Utara, apakah daerah Aceh Selatan, tetapi campur tangan seorang pengurus itu boleh nggak? Kayak ini gini, ini gitu. Saya tahu kemana ini satu itu gimana? Sesuai nggak dengan dengan ADRT? Itu saya tanyakan yang pertama dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Wakedda 1. Ya, ini silahkan. Wakedda 3. Wakedda 3 ya? bukan Wakedda 1. Wakedda cuma 3. Wakedda 1 itu udah ngelirik dia. Wakedda 1. Yang satu udah marah tuh karena saya sebut 1 ya. Oke. Ya, pas kali ini pertanyaannya langsung ke pengurus pusat ya, PP-nya. Silakan Bu Nanda jawab, apakah setelah dana dari pusat itu diluncurkan ke daerah, apakah pihak pusat boleh ikut campur lagi tentang dana yang sudah masuk ke daerah? Silakan Bu Nanda. Oke. Kalau terkait dengan POP ya, ini POP tadi pertanyaan Pak Wakedda ya. Nah, POP itu kan alurnya dulu saya ceritakan. Alurnya dari kementerian itu dikirim ke pengurus pusat. Terus pengurus pusat mengirim ke pengurus daerah. Nah, kenapa hari ini kok uangnya udah ditransfer tapi dicampur-campurin terus sama pengurus pusat, sama panitia pusat? Karena itu memang harus. Karena apa? Kita kan punya rule kegiatan, apa-apa yang dilakukan, sesuai tidak.
sebenarnya bukan dicampuri, cuman untuk mengontrol saja uangnya tepat sudah dipakai ataupun sesuai sasaran tidak, karena pengurus pusat itulah yang wajib melaporkan ke kementerian Bapak Ibu, bukan pengurus daerah. Apabila terjadi penanggung jawab POP yang pertama itu adalah ketua umum. Apabila terjadi kesalahan di daerah yang bertanggung jawab tetap ketua umum Bapak Ibu. Nanti yang dipanggil oleh KPK tetap ketua umum. Kenapa hari ini ada panitia pusat, ada panitia daerah? Panitia pusat itu mengontrol jalannya. Nih, Kiban Pak Wakedda, udah mohon izin lagi saya jawab nih. Ini saya jawab pertanyaan Pak Wakedda nih. Jadi Pak Wakedda mau ini dulu, nanti aja berarti saya jawab gitu. Minta izin. Pak Wakedda ini Apa Pak Wakedda bertanya bukan untuk dirinya sendiri? Karena pertanyaan itu ada 3 loh, Bu Nanda. Ya. Yang pertama kan dia setidaknya bertanya Pak Wakedda karena dengar dia gitu. tahu. Ya. Halo, bukan Ya. dengar dulu kena ajak sama yang lain, kita mengeluh. Oh my God, oke, siap Pak Wakedda. Hana empatnya tu. Enggak, ini enggak ada cuman saya sebenarnya udah tahu jawabannya. Cuma saya tanya Oh juga. gitu. Oh, inilah Pak Wakedda bukan kita kita, nih. Jawaban saya- udah tahu saya- ditanya. Testing. Saya sholat, saya puhing buah midan. Kapuli. Testing. Testing. Saya izin sholat dulu, nanti Ya. masuk lagi ya. Oke, Makasih ya. siap. Ya. Pertanyaan untuk mengetes pemateri nih Bu Afnia. Iya, benar. As. Jadi Tahu begitu, memang kenapa terkontrol sekali sampai kadang-kadang ada daerah yang marah. Ini kalian udah ngirim uang ke kami, kenapa sih ngatur-ngatur? Bukan ngatur, mereka mengontrol. Kalau enggak, ngapain panitia pusat jauh-jauh dari Makassar, dari Jakarta kemari? Karena kan nanti laporan pertanggungjawabannya itu pengurus pusat yang ngirim ke kementerian, Bapak Ibu. Kecuali Pak Kus dapat sponsor dari pihak lain tanpa ada campur tangan pengurus pusat, nggak apa-apa. Pengurus pusat nggak akan ikut campur, terserah kalian. Seperti ini buat PMO ya sudah, dananya sudah ada, dana sendiri dari organisasi itu nggak mau tahu dari mana pengurus pusat, kalian buatlah semaksimal mungkin dan pengurus pusat nggak akan ikut campur. Kenapa buat seperti ini? Kenapa dananya di ini? Kenapa nggak ada? Karena kita nggak punya hak pengurus pusat untuk mencampuri. Karena daerah mendapatkan dananya sendiri. Kenapa hari ini dari pusat campuri? Karena memang dari rekening pusat masuk ke rekening daerah. Itu wajib. Ya, Bu Riza ya. Sama seperti kita di sekolah juga dana BOS. Jadi kontrol terus dari dinas itu. Kenapa? Karena mereka juga nanti yang akan terkait-kait dengan penanggung jawabnya begitu. Oke, luar biasa Bu Nanda. Kebetulan Pak Wakedda tidak mendengar lagi, tapi begitulah prosedur di saat kita mengelola uang, baik uang negara maupun uang organisasi. Bukan berarti pengurus pusat ingin mencampuri apa yang sudah diberikan kepercayaan kepada daerah. Mungkin mereka adalah memantau ataupun mengawasi, sehingga karena program-program yang kita jalankan di saat sukses, mungkin ke depan akan program itu akan ditambah lagi. Dan apabila memang gagal, resikonya juga mereka ikut menanggungnya. Mungkin nanti ke depannya kalau memang kita sebagai pengurus daerah di sini dalam mengelola PMO itu tidak berkompeten, mungkin nanti pengurus pusat tidak akan mempercayakan daerah itu lagi, karena resiko adalah bukan untuk kita lagi nanti, untuk ini seluruh Indonesia. Mungkin demikian, Bu Nanda ya, maksud Bu Nanda. Benar sekali. Oke, teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau masalah uang biasanya cukup hot ya. Pak Wakedda 1, ada yang mau ditanyakan? Oke, Sepertinya kalau tidak ada, kita close saja. Bu Nanda, oke, terima kasih banyak kepada Ibu narasumber, yaitu Bu Nanda Indahsari yang telah memaparkan materi atau memberi pemahaman kepada kami tentang manajemen organisasi, lebih fokusnya ke manajemen keuangan pada siang hari ini, dan luar biasa sekali. Biarpun dalam waktu yang sangat singkat, mungkin banyak sekali yang masih ingin kita pelajari, tapi karena waktu dan kesempatan yang membatasi kita, sehingga kita harus berpisah untuk sementara di kegiatan luring kita. Semoga
daring kita, dan semoga di kegiatan luring nanti kita bisa berbincang-bincang lagi dan membahas lagi tentang lebih luas lagi tentang PMU ini. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Nanda atas materinya, dan saya juga sebagai moderator minta izin juga, dan saya kembali ke host. Silakan Bu Syarifah. Dan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bu Syarifah. Atau langsung ke Pak Ketua? Saya closing statement sedikit boleh, Bu Riza? Boleh. Oh ya. Lupa saya Oke. tadi. Nggak apa-apa. Silakan, Ini Bu Nanda. sedikit aja penguatan untuk teman-teman pengurus baru ini. Bapak Ibu yang berbahagia, kita ini pengurus baru. Kita ini butuh energi yang sangat besar untuk membesarkan organisasi kita. Bapak Ibu yang perlu diingat bahwa segala sesuatu yang dilakukan itu gunakanlah cinta Bapak Ibu. Apabila kita memakai cinta, memakai hati, maka apapun yang kita rencanakan itu akan berjalan. Selisih paham tetap ada di setiap organisasi. Itu tetap ada karena di situ berkumpulnya beberapa kepala, bahkan puluhan kepala yang nggak bisa kita samakan. Nah, tetapi hari ini kita orang yang berorganisasi, kita orang yang berjiwa besar, jangan sampai sedikit selisih paham itu terbawa-bawa dalam organisasi Bapak Ibu. Dan yang perlu diingat adalah seperti yang saya sampaikan tadi, cinta di sini sangat diperlukan, cinta, C-I-N-T-A. Ya, saling mencintai, saling mengasihi di sini sangat diperlukan. Organisasi kita ini besar karena kita memiliki pengurus-pengurus yang sangat luar biasa, sangat resilient. Kita mempunyai motto sharing and growing together, sharing, berbagi dan tumbuh bersama. Apabila di antara pengurus memiliki rasa kepemilikan organisasi yang besar, maka kita sama-sama akan menjaga bagaimana kita menjaga organisasi kita ini supaya tetap besar terus Bapak Ibu. Tumbuh bersama. Apabila ada pengurus yang sudah mulai maju ke depan sedikit, tidak salahnya kita menggandeng teman-teman pengurus lain untuk mengikuti Bapak Ibu. Itulah artinya resilient di sini Bapak Ibu. Jadi kalau tentang keuangan Bapak Ibu jangan berpatokan pada dana. Apapun bisa kita lakukan tanpa ada dana. Tapi ingatlah bahwa kita memiliki pengurus yang kompak, resilient, dan mau tumbuh bersama Bapak Ibu. Begitu aja mungkin dari saya Bu Riza. Kalau ada salah-salah kata, salah-salah pemahaman, saya mohon maaf. Insya Allah kita bertemu di dunia nyata nanti ya di Takengon. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bu Nanda tentang mengingatkan kita semua tentang cinta, karena memang cinta itu memang hati ya. Semua gerak-gerik kita, tingkah laku kita itu yang tergantung ke hati kita. Insya Allah semua kita akan bergerak berdasarkan cinta dan kasih sayang, laksana sebuah keluarga di Aceh Utara, dan atas bimbingan dan arahan Pak Ketua. Oke, kayaknya Pak Ketua sudah berhadir. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Bu Nanda sebelumnya atas materinya. Mohon maaf sebelum saya lanjut Bu Nanda, ini Bu Syarifah terpental dan jadi hostnya itu Bu Nanda. Boleh dikembalikan ke saya. Oke, siap. Jadi kan saya host. Oke. Oke. Karena hari ini saya lihat perangkat Bu Syarifah juga ada kendala dari tadi terpental saja. Jadi di sini kita saling. Oke, terima kasih Bu Nanda. Jadi di sini kita saling membackup, saling membantu lah. Kegiatan kita kan dari kita untuk kita. Jadi sama-sama kita mensukseskan kegiatan PMU kita. Karena kalau daring ya banyak masalahnya. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Nanda atas waktunya dalam kesibukannya, tapi tetap mau berbagi dengan kita semua, minta bermanfaat yang disampaikan. Kemudian Bu Riza juga terima kasih banyak sudah mendampingi Bu Nanda dari tadi untuk kegiatan dalam materi administrasi keuangan. Jadi untuk materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh Bu Hafni dan didampingi oleh Pak Abdul Khalid sesuai dengan kesepakatan kita. Pak Abdul Khalid, Pak Khalid sudah standby di
room kita. Kayaknya nggak ada ya. Halo Pak Khalid. Atau boleh dibantu? Pak Khalid ada nggak ya? Nggak ada. Atau boleh dibantu? Pak Danayu ada? Standby? Danayu. Iya Pak Kos. Danayu standby tuh. Oke. Pak Danayu, tolong dibantu menggantikan Pak Khalid untuk jadi moderator mendampingi Bu Hafni. Bisa ya? Belum sholat saya Pak. Semua belum sholat. Apa? Buka aja Sama dulu nanti semua. habis itu sholat. Oke. Materinya apa dulu Ya. nih? Administrasi Administrasi kegiatan. Sekret. Sekretariatan Oke, kesekretariatan. organisasi? Pokoknya Pak Danayu buka aja jadi moderator, nanti biar disampaikan oleh Bu Hafni. Siap ya? Pak Kus. Pak Kus. Iya. Ya, Kalau siapa saya nih? nggak bisa share, minta bantu ya, laptopnya agak earning. Dikirim ke Pak Danayu saja, karena kan saya pakai HP dan ini lagi dalam perjalanan ke rumah sakit. Aduh. Apa dikirim ke Danayu aja? Nggak ada umur pula. Saya Siapa sakit lagi nih? bisa setelah buka mau ke sholat dulu. Ada apa ini? Ya, nggak apa-apa. Apa tuh ready itu? Nggak apa-apa, rame dari sini. Ada Bu Kiki juga standby saya. Jadi nanti sama-sama membuka aja. Bu Riza juga masih standby. Ada apa ini Pak? Ada rame-rame Pak Samsul. Oke, saya serahkan ke Saya kepada boleh Danayu. juga. Silakan Pak Danayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danayu Abdal. Saya ditunjuk sebagai moderator pada sore hari ini, yang sebelumnya adalah jadwalnya Pak Khalid ya. Ya Pak. Ya, oke. Saya sebagai moderator akan memberikan waktu kepada narasumber. Yang hari ini yang narasumber kita adalah Bu Hafni Dar sebagai dari PP Pusat, yaitu tentang materi tentang kesekretariatan dari organisasi. Bagaimana cara surat menyurat itu dikeluarkan, bagaimana caranya kop suratnya, nomor suratnya, dan seterusnya nanti akan dijelaskan ataupun dipaparkan oleh pemateri kita hari ini. Kepada Bu Hafni Dar sebagai pemateri, saya persilakan untuk menyampaikan pematerinya hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Danayu. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas ya Bapak Ibu ya? Alhamdulillah jelas Bu. Jelas Bu. Berat jelas. Nah, kan. Jadi pada kesempatan ini saya akan memberikan apa nih Pak Wakeda ini. Lanjut. Jadi, saya coba share screen dulu ya. Saya tes dulu bisa atau enggak ya? Kenapa? Nampak nggak Bapak Ibu? Belum nampak Bu. Belum ya? Belum nampak. Lagi. Oh udah. Udah. Udah nampak Bu. Udah ya? Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang administrasi kesekretariatan. Jadi terus terang ya, saya di sini bukan hanya ingin berbagi pengalaman yang pernah saya ikuti pada saat mengikuti PMO di Kalsel, jadi pada PMO dasar. Jadi materinya tentang ini. Sebelumnya ini profil saya, nampak ya? Nah, saya jelaskan, saya mengajar di SMA Negeri 1 Tanah Luas. Pernah jadi pengurus di IGI itu tahun 2016 sampai 2021 di bagian penelitian. Itu untuk yang daerahnya. Kemudian di tahun 2021
2021 sampai 2026 itu di pengurus pusat bagian daerah pengembangan 3T. Langsung saja ke pokok materi karena waktunya pun sudah kepepet keburu asar ya. Tentang administrasi sekret. Jadi ini hasil keputusan dari Rakernas di Bengkulu pada tanggal 11 April 2021 tentang ketetapan Rakernas peraturan organisasi tata kelola administrasi. Ini dalam ketetapan itu ada 12 pasal yang ditetapkan tentang perihal administrasi surat menyurat ya. Sebelum saya bahas seperti apa sih bentuk surat menyurat yang dikeluarkan oleh sebuah organisasi, kita lihat dulu apa sih administrasi kesekretariatan. Adalah suatu proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh sebuah sekret, itu meliputi perkantoran, pekerjaan, dan saya rasa Bapak Ibu yang namanya surat pasti sering melihat ya, mungkin untuk organisasi itu ada perbedaannya. Kemudian apa sih tujuan dari administrasi itu? Yang pertama memperlancar lalu lintas. Arti lalu lintas ini bukan seperti jalan raya ya, proses suatu organisasi bisa berjalan lancar. Misalnya dari pengurus pusat, contohnya IGI Aceh Utara mengadakan PMU dasar ini, berarti ada surat nanti yang akan dikirimkan ke pengurus pusat, artinya untuk memperlancar proses kegiatan PMU. Kemudian mengamankan kerahasiaan suatu organisasi. Jadi ketika surat itu dikeluarkan oleh sebuah organisasi, tentunya ada kop suratnya, ada kode suratnya, jadi tidak sembarangan bisa dibuat ya. Kemudian mengelola dan memelihara seluruh dokumen organisasi. Tujuannya, fungsinya ini sebagai recording. Recording itu semua kegiatan yang dilakukan oleh sebuah organisasi itu tentu harus ada catatannya. Catatan itu biasanya dalam bentuk surat menyurat, kemudian bisa juga dia sebagai alat pelaksana pusat tata usaha. Biasanya ini kalau tata usaha ini, kalau kita di sekolah ini tempatnya surat menyurat. Kemudian alat komunikasi dan juga pusat dokumentasi. Ini pasal-pasal yang dikeluarkan pada saat Rakernas yang dilaksanakan di karena pakai batik birunya nanti. Jadi di pasal 1 dan pasal 2 tidak saya bahas lagi karena pasal 1 itu yang dibahas tentang pengertian surat, tata kelolanya. Sedangkan di pasal 2 itu tentang penyebutan siapa saja pengurus yang ada di suatu organisasi. Ini pasal 3. Ini siapa saja wakil kepengurusan yang berhak mengeluarkan sebuah surat. Jadi yang pertama yang mewakili pengurus pusat adalah ketua umum. Kemudian sekretarisnya. Kalau yang pengurus pusat itu berhalangan hadir, biasanya itu surat itu akan diteken oleh sekjen. Kemudian oleh wakil sekjen. Mohon maaf ya. Bentar, kebalik lagi. Ya. Masih nampak Bapak Ibu? Halo. Kabur. Masih nampak.
Masih nampak? Masih nampak, Ya, masih, ya. masih. Kabur. Nampak Bu Afni. Pak Jul ini buat keributan ya. Memang iya, serius saya bilang, saya Jelas, nggak jelas. bohong. Di laptop saya jelas. Betul, saya kabur. Pakai kacamata ya. Pakai Laptop kacamata. Pak Jul tuh yang kabur tuh. Lah. Ganti laptopnya Pak Jo, ganti. Oke, Awas saya kan, ya, kutunggu di sana ya. Oke, Tunggu siap. Tekekon, awas kan. Tengok nanti. Tumpuk Tengok ya. sekali. Habisin. Oke, saya lanjut ya. Balik lagi, tadi ada sedikit gangguan. Yang pertama, wakil kepengurusan. Jadi yang mewakili pengurus pusat adalah ketua umum dan sekretaris jenderal. Jadi apabila ketua umumnya itu berhalangan hadir, maka itu akan diwakili oleh sekjen, wakil ketua satu, sama sebenarnya seperti pengurus di wilayah ataupun di daerah. Kalau misalnya ketuanya berhalangan hadir, itu akan diwakilkan oleh wakil ketua. Selanjutnya, pasal 4 itu siapa sih yang berhak menandatangani sebuah surat? Yang pertama, kalau yang dikeluarkan oleh pengurus pusat dan pengurus wilayah, biasanya itu ditandatangani oleh ketuanya langsung. Seperti yang sudah diatur dalam pasal 3 tadi, kalau ketua umumnya tidak ada, berarti diwakilkan oleh sekjennya. Begitu juga dengan pengurus wilayah dan juga pengurus daerah. Kemudian yang kedua, posisi penandatangan surat itu ada ketua umum, wakil ketua, itu biasanya di sebelah kiri. Sedangkan sekretarisnya itu ada di sebelah kanan dari akhir sebuah surat. Yang ketiga, tentang penyebutan jabatan. Jadi penyebutan jabatan itu biasanya diletakkan di atas nama yang bersangkutan. Saya rasa Bapak Ibu itu sudah sering sekali melihat. Yang keempat tentang stempel. Stempel itu biasanya diletakkan di antara keduanya. Tadi ada tanda tangan ketum dan ada tanda tangan sekjen. Itu di tengah-tengah diletakkan stempelnya. Kemudian apabila penandatangan hanya satu orang, berarti hanya stempelnya itu biasanya di kiri tanda tangan. Kemudian yang keenam, penulisan nama tanda tangan itu sesuai dengan penulisan nama dan di bawah dicantumkan nomor tanda anggota. Seperti yang ada di surat acara PMO, itu setiap orang, baik ketua, wakil ketua, ataupun yang berada di kepengurusan, biasanya di bawah tanda tangan, di bawah nama itu ada dicantumkan nama anggota IGI. Kemudian penulisan surat. Ini yang penting ya, karena tadi ADM tentang kesekretariatan itu berhubungan dengan surat menyurat. Apa saja yang ada dalam surat sebuah organisasi? Yang pertama yang tentunya ada namanya kepala surat. Kalau kepala surat pasti karena kita adalah organisasi IGI, berarti kita memakai logo IGI. Baik itu tingkat kepengurusan, alamat, kemudian penulisan pada kop surat. Ini ada contohnya. Untuk pengurus wilayah, ini kemarin tuh ada nih yang dibahas di grup ya. Bagaimana cara penulisan yang benar ya? Ya, betul nggak ya? Betul. Nah, betul ya, Pak Danayu. Betul. Saya lihat kemarin itu penulisan bagaimana sih yang betul cara penulisan untuk pengurus. Untuk pengurus pusat itu penulisannya pengurus pusat Ikatan Guru Indonesia. Untuk pengurus wilayah Ikatan Guru, karena kebetulan ini filenya tentang Provinsi Jawa Timur, berarti kita nanti Provinsi Aceh. Sedangkan untuk pengurus daerah, kalau yang memakai kabupaten, berarti tambahkan kabupaten. Sedangkan kalau yang menggunakan kota, berarti memakai kata kota. Misalnya Kabupaten Aceh Utara atau Kota Luxmawe. Ini stempel IGI itu berwarna biru ya. Kemudian ada sampai ukuran diameternya itu 5,75 cm dan lebar 1,8 cm. Kemudian logo IGI itu ini diuraikan dalam anggaran rumah tangga.
ini akan dibahas oleh Bu Sekjen nantinya ya. Berarti materinya besok. Lalu di sebelah kanannya ada tulisan IGI dan Ikatan Guru Indonesia. Yang keempat, stempel IGI berupa lambang IGI di bagian tepi sebelah kiri sebagaimana diuraikan dalam ART. Berarti untuk pasal 2 ini Bapak Ibu nanti silakan bertanya kepada Bu Sekjen ya tentang materi ART dan ADRT. Kemudian space-nya juga ini sampai berapa ukurannya, tulisannya ini diatur dalam peraturan yang telah ditetapkan di Bengkulu. Termasuk warna tulisannya, kemudian untuk stempel wilayah IGI, biasanya menggunakan kata provinsi dulu. Ini sebagai contoh. Kalau di provinsi, untuk wilayah itu Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk penulisan nama pada stempel IGI, kemudian untuk penulisan stempel pada daerah, ini memakai nama kabupaten. Kalau tadi wilayah itu memakai kata provinsi di stempelnya, sedangkan untuk di daerah pada stempelnya menggunakan kata kabupaten atau kota. Ini adalah bentuk surat yang dikeluarkan. Biasanya itu dalam bentuk formal, bentuk surat resmi. Jadi bentuknya itu ada awal surat, isi surat, dan akhir surat. Apa-apa saja nanti yang akan memuat dalam awal surat, isi surat, dan akhir surat. Kita lihat kalau di awal surat itu tentunya tadi ada kop surat, ada nomornya. Langsung saja ke contohnya. Balik lagi. Kop surat, nomor surat dan tanggal, lampiran perihal penerima. Berarti ini awal dari surat. Atau istilah lain kalau di bahasa itu namanya kepala surat. Kepala surat itu biasanya memuat ini. Kemudian yang kedua ada isi surat. Isi surat itu ada salam pembuka. Jadi karena ini sifatnya surat resmi, berarti tidak menggunakan kata Assalamualaikum. Biasanya menggunakan dengan hormat. Tidak juga selamat siang, selamat pagi, atau selamat malam. Jadi ada kata formalnya. Kemudian uraian latar belakang, apa sih yang menjadi pertimbangan sehingga surat itu dikeluarkan. Kemudian apa maksud dan tujuannya. Di akhir surat itu ada salam penutup. Salam penutup itu tidak berupa Waalaikumsalam juga seperti yang di awal, yang di salam pembuka. Biasanya disesuaikan dengan isi surat yang ditujukan kepada suatu institusi. Kemudian siapa yang menandatangani surat tersebut, dan kalau ada tembusan berarti dibuat juga tembusannya itu dikirimkan kepada siapa. Selanjutnya ini tanggal surat. Ini di awal ya, di awal. Tanggal surat adalah tanggal, bulan, dan tahun Masehi ketika surat itu dikeluarkan. Biasanya diketik di bawah kop, ada kepala suratnya dulu seperti Ikatan Guru Indonesia dengan alamat surat, baru kemudian di bawahnya ada tanggal, bulan, dan tahun berapa sih surat itu dikeluarkan. Kemudian di bawahnya lagi itu disejajarkan dengan nama kota atau tempat. Untuk nama kota atau tempat, kalau dia menggunakan huruf kecil di surat, berarti untuk nama kotanya itu harus huruf besar ya di awalnya. Di awal itu harus besar. Misalnya Aceh Utara, A dengan U-nya itu harus huruf besar. Kemudian untuk nama bulan itu tidak dituliskan dalam bentuk angka, tetapi dituliskan dalam bentuk huruf seperti 10 Mei 2024. Jadi tidak berupa 10/05/2023. Kemudian khusus untuk surat keputusan, surat tugas, surat perjanjian kerjasama, surat keterangan, surat penghargaan, tanggal surat diketik di bagian kanan sebelum surat itu ditandatangani. Berarti di bawahnya ya.
Ini adalah kode dan penomoran surat. Kenapa tadi saya katakan bahwa surat itu merupakan bukti suatu dokumen penting bagi sebuah organisasi atau perusahaan? Karena surat itu biasanya menggunakan sebuah kode. Ada kode, ada nomor suratnya, dan juga yang paling penting adalah ada kop suratnya. Kop surat itu dikeluarkan untuk mengetahui hal surat, isi surat, asal surat, serta bulan dan tahun pembuatan. Ini menurut urutan tingkat kepengurusan. Pertama, kalau surat itu dikeluarkan oleh pengurus pusat, pengurus wilayah, dan pengurus daerah, nanti ini akan memiliki kode wilayah tersendiri. Kode pusat berapa, wilayah berapa, sedangkan daerah itu berapa. Setiap daerah yang itu kodenya berbeda-beda. Menurut bidang atau pokok, misalnya bidang literasi, bidang permohonan narasumber. Kita lihat ini adalah kode-kode dari surat yang materi pokok. Misalnya ini tentang pimpinan, berarti kode suratnya itu 0. Tentang 1, dan 2, pelatihan IGI 3, dan advokasi IGI itu 4, hubungan internasional dan kelembagaan 6, anggota 7, pengembangan daerah 3T 8, kajian dan dilatih 9, untuk 10 informasi dan teknologi, 11 media dan publikasi, 12 kewirausahaan, 13 sosial, 14 badan otonom, 15 kanal. Yang keenam, perihal surat itu tidak tercantumkan di 0 sampai 15, berarti memakai kode 16. Ini adalah isi materi suratnya keputusan, berarti kodenya tadi KEP. Kalau dia surat undangan berarti A. Permohonan, misalnya seperti surat permohonan yang ditujukan kepada narasi, nanti di kode surat itu di nomor penomoran simbol B atau kode B. Kalau surat itu berupa isinya tentang perjanjian atau kerjasama, itu C. Pemberitahuan itu kodenya D. Surat pengantar E. Surat penghargaan atau sertifikat itu dia F. Dinas, surat rekomendasi, surat kuasa, surat tugas atau mandiri. Jadi ini sesuai dengan urutan abjad sampai L. Sedangkan untuk M, ini adalah kategori surat yang dikeluarkan jika dalam kode tersebut tidak terdapat, maka digunakanlah kode M. Nomor surat itu berisi angka yang menunjukkan jumlah surat yang dikeluarkan. Jadi kadang-kadang surat itu ada nomor 1, 2, jadi itu disesuaikan. Berarti ini untuk kode selanjutnya itu ditambah lagi sampai urutan tanggalnya itu dari 1 sampai 31 Desember. Ini sebagai contoh ya. Kemudian untuk nomor urut pada buku agenda. Jadi ketika sebuah instansi atau perusahaan mengeluarkan, harus tercatat di buku agenda, dan nomor yang dikeluarkan juga harus nomor yang sudah dikeluarkan oleh buku agenda sebelumnya. Jadi tidak hanya serta-merta dibuat asal-asalan. Kemudian nomor terdiri dari 5 artinya dipisahkan garis miring, kemudian berupa nomor urut kode, kode tingkat wilayah atau daerah, kode isi materi diikuti kode bidang atau kode materi terpisah. Saya kasih contoh langsung.
pakai kode wilayah dan kode daerah sesuai yang digunakan. Misalnya ini ada sebuah surat yang dikeluarkan oleh pengurus pusat. Isi materi suratnya tentang surat undangan. Jadi kalau surat undangan tadi kodenya adalah A. Sedangkan materi pokok yang di sekretariatan berarti kodenya adalah I. 021 ini merupakan nomor urut sesuai nomor yang surat. Sedangkan P ini adalah kode dari karena surat ini dikeluarkan oleh pengurus pusat. Kalau ini dikeluarkan oleh pengurus wilayah berarti nanti di sini bukan PP tapi jadinya PW. Atau dikeluarkan oleh daerah berarti jadinya PD. Sedangkan ini adalah A, ini adalah undangan rapat bagian sekret. Sedangkan yang kedua ini adalah bulan dikeluarkan surat itu. Jadi harus dituliskan dalam angka Romawi, tidak dituliskan dalam angka biasa. Dan ini adalah tahun dikeluarkan surat tersebut. Ini sama juga ya. Ini nomor urut surat. Seperti penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian ini yang dikeluarkan oleh pengurus wilayah. Kalau tadi pengurus pusat, sekarang contohnya oleh pengurus wilayah. Ini 021, ini adalah nomor urut surat. Ini karena yang mengeluarkan pengurus wilayah berarti jadinya PW. 05 ini adalah kode, karena di sini saya ambil materinya di Jawa Timur, berarti kodenya itu 05. Sedangkan di Aceh, untuk wilayah Aceh itu kodenya 06. Nanti bisa Bapak Ibu lihat atau baca di hasil rakernas yang telah ditetapkan di Bengkulu. Ini ada semua dari seluruh provinsi dan seluruh wilayah itu ada kode-kode yang memang sudah diberikan oleh pengurus. Kemudian yang B6 ini isi materi surat tentang permohonan. Seperti yang saya jelaskan tadi di atas bahwa kalau yang materi suratnya tentang permohonan berarti kode suratnya itu B. Sedangkan ini 6 ini angka dikeluarkan bulan ya, bulan dikeluarkan surat dan ini tahunnya. Hari Jumat ya waktunya Mbak Iin jam 23.59, kemudian ini contohnya ya. Sebenarnya sama ini yang dikeluarkan oleh daerah. Kalau tadi pengurus pusat, pengurus wilayah, ini dikeluarkan oleh pengurus daerah. Untuk daerah Aceh itu kodenya Aceh Utara ya, Aceh Utara 0605 kalau saya tidak salah. Sama. Yang membedakan di surat keputusan. Kalau surat keputusan ini dia tadi kodenya itu KEP, tidak memakai abjad seperti di surat-surat sebelumnya. Sebenarnya ini sama ya. Jadi kode dan penomoran surat hanya diberikan satu nomor. Artinya kalau ketika pengurus wilayah dan daerah itu mengeluarkan sebuah surat, itu sebenarnya boleh dikembangkan lagi. Ini dia. Misalnya untuk kegiatan seminar. Seminar tadi kalau saya lihat hanya ada di bidang literasi. Berarti literasi itu kan sifatnya luas. Jadi kalau kita mau menambahkan indeks penomorannya itu dibolehkan saja ya, tidak hanya monoton itu saja. Kemudian ini sama juga seperti contoh yang tadi. Ini kalau untuk permohonan narasumber, nomor sertifikat, berarti ini ada penandanya. Kalau surat itu misalnya nomornya B, berarti ini tentang permohonan narasumber. Kalau F ini tentang sertifikat. Kalau yang E tadi tentang literasi. Jadi hanya demikian yang dapat saya paparkan. Bagaimana
tentang perihal surat menyurat yang dikeluarkan oleh organisasi IGI. Demikian saya kembalikan ke host. Halo. Ya. Suara saya masih kedengaran? Masih, Bu. Halo Pak Danayu, kemana Pak Danayunya? Ya Bu Afni, lanjut Bu Afni. Selesai Bu, karena materinya tentang surat jadi nggak banyak. Oke, terima kasih Bu Afni atas arahan dan juga materi yang Bu Afni sampaikan hari ini. Semoga bisa menjadi pencerahan buat kami semua sebagai pengurus IGI Aceh Utara yang pemula ini. Oke, buat teman-teman semua, kalau masih ada yang mengganjal ataupun ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan kepada ibu narasumber kita terkait dengan materi yang beliau bawa hari ini, yaitu tentang manajemen administrasi sebuah lembaga. Silakan teman-teman. Ayo, siapa yang ada ingin bertanya? Saya yang sering-sering buat surat. Ada juga Duden Pengelola Komunikasi Demonstrasi Material yang dalam artinya Duden ini batas waktu pelaksanaan kegiatan. Bagaimana? Ada nggak yang ingin ditanyakan? Ini kita mulai coba login, tapi kita nggak login dulu. Boleh, kayak Pak Rizky mungkin tidak bisa mengeluarkan suaranya, boleh di kolom chat ataupun Pak Wakil Kasat. Ini bisa Bapak Ibu screen dulu. Ada yang lupa besok tentang link untuk Kalau surat menyurat nggak seru Bu Riza. Iya, kayaknya bagian sudah buat mahir pusing. semua. Nah, Kayaknya itulah. sudah mahir semua. Tapi itulah kalau disuruh buat surat, Bu Riza aja nggak pandai nih, gimana nih? Berarti ini minimal udah tahu ilmunya apa. Ya, bagaimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Pak Rizky sendiri sebagai Pak Sekretarisnya. Sudah Bapak, sudah. Sudah? Gimana? Nyan, kena rundayam. Tiga, boleh ada yang mau ditanyakan tentang sekretariatan sebuah organisasi? Sampai saya di Pak Jol, cara pembagian surat menyuratnya. Awak Ya. Benjamin. Yang lihat tanya, belum tanya kiban. Nanti kita tanya lagi kiban. Ada yang bisa dibantu kan yang benar Pak Jul? Ilong anak payah ikut PMU hari, kamu pun tak tahu asyik yang mandungnya. Lu ikut pantas. Coba lu boleh, ada M keuangan, manajemen kegiatan, sekretariatan, ulong. Kecil. Nyo tengah ikutnya lah. Sekarang Pak Jul lagi. Ikut yang berat tadinya. Ngaku. Oke, teman-teman yang lain kalau memang tidak ada yang perlu ditanyakan, boleh closing Bu Afni sebagai narasumber. Silakan. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Karena jadi saya nggak closing tadi ya. Tadi udah closing sama Bu Nanda. Cocok sekali tuh closingnya, mantap, keren lah ya. Ini double suaranya. Ada yang buka dua. Hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perangkat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nanda atas materi yang disampaikan. Oh iya ya, double suaranya ya. Oke, terima kasih Bu Afni atas materi yang Ini masih ada yang terus masuk ya?
Mungkin Mana nanti moholi baru masuk bisa langsung double, aja Bu. Kenapa mati terus nih? Kalau double Oke, suaranya terima Bu. kasih Bu Afni atas materi yang disampaikan hari ini kita pengenalan tentang tentang modul-modulnya, manajemen kesekretariatan sebuah organisasi dan menjadi jelasnya ketika acuan kita bagi Bapak Ibu kami sebagai pengurus di Aceh Utara untuk kedepannya. Dan juga buat teman-teman semua, terima kasih juga sudah caranya, materinya, satu. Pelatihan PMO secara daring yang dilaksanakan oleh di Aceh Utara. Semoga besok juga kita bisa mengikuti materi-materi selanjutnya sebagai narasumber. Dan untuk hari ini kita sudahi sampai di sini. Pak Jul suaranya masuk sini. Dan saya kembalikan ke host Pak Bu Syarifah, kalau memang beliau sudah bisa bergabung, kalau memang beliau belum bisa bergabung, boleh kita kembalikan ke Pak Ketua. Dan akhirul kalam, saya memohon maaf atas segala kekurangan ataupun ada yang menyinggung Bapak Ibu dalam penyampaian saya tadi. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu Syarifah masih standby? Kayaknya masih terlelap Pak Ketua. Oke deh. Kalau nggak ada berarti saya tutup aja. Terima kasih banyak buat materi kita yang terakhir Bu Afnida untuk hari ini dan juga moderator kita tadi ada Pak Danayu yang terakhir Bu Riza yang diambil alihnya. Terima kasih banyak untuk semuanya untuk hari ini. Tetap semangat semuanya. Insya Allah kita besok hari terakhir untuk kegiatan daring kita sama seperti hari ini. Saya melihat hari ini sungguh luar biasa kedisiplinan kita semua teman-teman. Jam 2 kita sudah mulai. Besok juga diharapkan seperti hari ini. Nah besok hari terakhir materi kita besok cuma 2, itu dengan Bu Sekjen dan yang kedua dengan Pak Saprija, itu wawasan kebangsaan. Sampai berjumpa esok hari. Terima kasih untuk semuanya hari ini. Ya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Pak Ibu Izin Pak Ketua. Dan izin saya tutup ininya roomnya. Terima kasih banyak.